Remaja Katolik, sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi. Siapa di antara kalian yang memiliki binatang peliharaan yang sangat akrab dengan kalian di rumah? Jika kalian panggil namanya, apakah binatang itu akan mendekat kepada kalian? Yesus adalah Sang Gembala yang mengenal setiap remaja dengan nama dan sifat masing-masing dengan baik. Remaja harus peka mengenal suara Yesus, mengikutinya agar tidak tersesat dan dimakan serigala. Marilah remaja Katolik berjalan mengikuti Yesus yang berjalan di depan kalian untuk menuntun kalian kepada hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, remaja sering berjalan seturut kemauannya sendiri. Kami ingin belajar mendengarkan tuntunan suara-Mu. Ini kami Tuhan, remaja yang membuka diri untuk menjawab panggilan dalam mengikuti Engkau. Gunakan kami untuk menghadirkan hidup yang berkelimpahan bagi remaja-remaja yang lain. Kami bersuka cita berjalan serta-Mu sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malahan mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja Katolik yang penuh sukacita, di antara kalian, siapakah yang bercita-cita menjadi dokter, pengusaha, saintis? Dan adakah di antara kalian yang tertarik menjadi imam? Semua panggilan dari Yesus. Saya tertarik menjadi imam ketika saya kelas 3 sekolah dasar. Dengan menirukan perayaan Ekaristi di rumah. Sarung saya pakai. Menjadi kasulah dia. Tuhan sertamu. Lalu saya pakai keripik emping ini menggantikan hosti. Saya pecah, saya makan. Saya biasa mempraktikkan Ekaristi itu bersama dengan adik saya. Saya berperan sebagai imam, adik saya berperan sebagai putra altar. Dan suatu hari, ketika jam istirahat sekolah berbunyi, saya pergi ke pekarangan pastoran. Lalu ada seorang pastor yang menyapa saya. "Hai adik, kesini. Apa cita-cita kamu nanti?" Saya dengan berani, dengan lantang katakan, "Saya mau menjadi imam." "Hah, bagus. Mari, mampir ke ruang makan pastoran. Pastor mau memberi sesuatu kepada kamu." Senang hati saya. Wah, saya diberi roti. Saya diberi buah-buahan. Saya makan sampai kenyang. Pikir saya, asik juga ya. Baru mengatakan mau menjadi imam, saya sudah mendapat berkat yang berkelimpahan. Remaja Katolik yang terkasih, Yesus memanggil remaja untuk mengikutinya, terutama dalam panggilan khusus. Mengapa panggilan untuk menjadi imam dewasa ini menjadi drastis menurun?
Mungkin kehidupan imam kurang menarik bagi remaja, tidak glamor. Mungkin banyak remaja kurang berjalan bersama Yesus. Dan masih banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi penurunan panggilan. Sehingga tidak heran dewasa ini orang yang ditabiskan itu seringkali adalah orang yang panggilannya terlambat. Dia sudah kuliah, dia sudah bekerja, baru masuk menjadi imam. Remaja takut menjadi imam karena takut kehilangan segalanya, terutama keluarga. Saya mengajak remaja untuk memikirkan gereja di masa depan, di masa mendatang. Jika tidak ada yang mau menjadi imam, siapakah yang akan memimpin ekaristi, yang memberikan pengampunan dosa, dan yang mengurapi orang sakit? Siapa coba? Hanya imam yang bisa memberikan sakramen-sakramen itu bagi pengudusan dan bagi keselamatan umat beriman. Jika tidak ada yang mau menjadi imam, gereja akan tutup. Bukan karena COVID, tetapi karena tidak ada gembala. Nah, remaja harus terbuka untuk mendengarkan panggilan Yesus Sang Gembala. Seperti Nabi Yesaya, ketika mendengar suara Tuhan yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Mengikuti panggilan Yesus akan memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Dan orang yang terpanggil secara khusus harus menghadirkan hidup yang berkelimpahan itu kepada kawanan umat yang digembalakannya. Yesus Gembala sejati, Engkau menuntun dan menyapa remaja untuk menanggapi panggilan khusus-Mu. Bukalah hati remaja untuk peka mendengarkan bisikan lembut-Mu di dalam hati mereka. Semoga selalu tersedia penuai untuk menuai panenan-Mu yang melimpah. Kami berdoa bagi para imam-Mu, gembala kami, agar menghadirkan kelembutan hati-Mu, kasih kegembalaan, dan pengorbanan diri bagi pelayanan umat. Dikau gembala kami yang baik, selalu dan senantiasa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja yang membuka hati untuk mendengarkan panggilan Tuhan secara khusus diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night,
to them. Whom shall I send?